warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melakukan penyuluhan kesehatan tentang COVID-19 atau coronavirus. Tentang coronavirus, terlebih dahulu saya akan menyampaikan kontak waktu yaitu 5 menit untuk pembukaan, 15 menit untuk penjelasan, dan 10 menit untuk tanya jawab atau penutupan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan syafaatnya kepada kita semua. Salawat serta salam yang kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini tanpa halangan suatu apapun. Baik, saya di sini akan memulai penyuluhan pada pagi hari ini dengan tema coronavirus. Apa sudah mengetahui pengertian dari coronavirus? Belum. Saya di sini akan menjelaskan pengertian dari coronavirus. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan pada banyak kasus. Virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu, namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru. Virus corona sempat muncul dalam mesin pencarian Google. Keduanya adalah virus yang berbeda. Meski sama, bisa menginfeksi manusia dari hewan. Penyakit yang disebabkan parvovirus adalah respiratory syncytial virus (RSV), dan virus ini terjadi di kota Cina Wuhan. Gejala dari virus corona dikutip dari situs Center of Disease Control and Prevention (CDC). Kasus infeksi virus corona yang dilaporkan ada yang menunjukkan gejala dan tidak. Untuk kasus coronavirus yang dilaporkan gejalanya adalah demam, batuk, nafas pendek. Mungkin sudah terlihat mulai 2-14 hari. Perkiraan ini dibuat berdasarkan masa inkubasi virus corona dalam kasus MERS, namun berbeda dalam kasus MERS. Infeksi 2019 bisa menyebar dari pasien yang tidak menunjukkan gejala namun sempat berkomunikasi dekat dengan orang lain. Saya akan menjelaskan juga bagaimana bahaya dari virus corona. Virus corona bisa menyebar di Cina dan menyebabkan penyakit mirip pneumonia. Virus corona adalah virus baru misterius yang pertama kali dilaporkan di kota Wuhan, Cina Tengah, dan telah menyebar ke 2 kota domestik serta 3 negara. Kondisi ini meningkatkan kekhawatiran kasus corona mirip seperti SARS yang melanda Cina hampir 2 dekade lalu. Kasus pertama mengenai coronavirus ini dilaporkan pada 1 Desember 2009 di Wuhan. Tetapi tidak jelas apa yang ada di balik virus yang menyebabkan penyakit ini. Makanan laut yang dijual di pasar Wuhan diduga menjadi awal penyebaran virus corona. Beberapa hari kemudian, otoritas Cina mengidentifikasi virus ini sebagai corona, bagian dari keluarga virus penyebab flu hingga penyakit lebih mematikan seperti Middle East. Namun pihak berwenang Cina sejauh ini melaporkan virus tidak terbukti menyebabkan SARS dan MERS. Pemerintah Cina hari Senin tanggal 21 melaporkan lonjakan tajam jumlah kasus akibat virus corona. Cina mengumumkan penemuan 136 infeksi baru selama akhir pekan ini di Wuhan.
Selain itu, penyakit ini telah menyebar untuk pertama kali ke 2 kota di Cina dan negara lain. 3 orang dilaporkan telah meninggal karena penyakit yang disebarkan oleh virus baru ini. Ketiga orang tersebut semuanya meninggal di Wuhan, sebuah kota pusat transportasi utama dari 11 juta penduduk. Selain Cina, pekan lalu Jepang mengonfirmasi 1 kasus dan Thailand 2 kasus. Korea Selatan juga melaporkan kasus virus corona pada Senin tanggal 20. Dari 4 kasus yang terdeteksi di luar Cina itu, para pasien telah melakukan perjalanan dari Wuhan. Presiden Cina dalam komentar publik pertamanya tentang wabah tersebut mengatakan para korban itu benar-benar terkontaminasi virus corona. Faktor-faktor penyebaran virus corona. 1. Dosisnya. Apabila ada banyak virus yang masuk dalam tubuh, maka seseorang lebih beresiko terkena infeksi. Virulensi atau keganasan virus. Tidak melihat adanya perubahan secara drastis terkait keganasan dalam virus penyebab COVID-19 tersebut. Ketiga, kekebalan tubuh manusia. Apabila daya tahan tubuh seseorang bagus, resiko infeksi akan kecil. Demi mencegah penyakit, imunitas tubuh haruslah dijaga. Pencegahan virus corona, yaitu jalani pola hidup sehat dan etika batuk. Virus corona semakin meluas. Cina tutup sejumlah kota, suplai makanan di toko-toko menipis di Wuhan. Kemudian selalu cuci tangan usai ke tempat umum atau menyentuh alat-alat publik karena berpotensi mengandung virus yang disentuh oleh mengidap virus corona. Tidak lupa juga untuk menggunakan masker saat di ruangan publik. Lalu bagi yang sakit flu dan batuk, tanamkan etika batuk. Jadi ketika batuk ditutup dengan kerumunan dan lekas periksa ke dokter. Usaha pencegahan virus makin penting karena hingga kini belum ditemukan vaksinnya. Pencegahan menghadapi virus corona harus dilakukan setiap hari dari segala lapisan usia. Berikut ini usaha pencegahan virus corona. Cuci tangan dengan air dan sabun minimal 2 detik. Atau mencuci tangan yang mengandung 60% alkohol. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang tidak dicuci. Hindari kontak dekat dengan orang yang sakit. Tinggal di rumah jika sedang sakit. Dan ada juga kita bisa menjaga lingkungan dengan menggunakan disinfektan. Itu juga bisa membuat sendiri, tidak perlu membeli. Dan kita juga harus setiap hari harus memakai antiseptik biar terjauh dari virus. Terima kasih, itu yang sudah saya sampaikan. Apa ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Baik, saya akan bertanya, bagaimanakah cara pembuatan desinfektan sendiri di rumah? Cara pembuatan desinfektan itu dengan menggunakan Baiklin. Soklin itu ditaruh di dalam wadah 2 sendok, lalu dicampur sampai merata. Habis itu ditaruh di tempat yang buat menyemprot itu, lalu disemprotkan ke seluruh ruangan. Sudah paham? Mengerti? Sudah mengerti. Sudah, sekian dari saya. Bila ada tutur kata atau kesalahan dalam saya mengucapkan materi penyuluhan hari ini, saya minta maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.